Halo, gue Tania, kembali lagi di konten FOMO. Siapa sih di sini yang nggak tahu tentang Perang Dunia Kedua? Ternyata di balik itu semua terdapat beberapa kejadian yang akan gue bahas di episode hari ini. Pertama, tentara kanibal. Pada tahun 1944, beberapa pilot AS sedang mengudara bertempur di medan Pasifik Perang Dunia Kedua. Dalam perang tersebut, hanya satu pilot yang selamat di medan pertempuran tersebut. Pilot-pilot yang tertangkap disiksa, dibunuh, bahkan yang paling sadis, mereka dimakan hidup-hidup dalam sebuah insiden. Insiden inilah yang disebut insiden Chichijima. Satu pilot yang selamat berusia 20 tahun dan bernama George Edgware Bass. Pada suatu pagi, pilot termuda di Angkatan Laut AS, George Edgware Bass, terbang bersama kelompoknya yang dijadwalkan untuk terbang pada hari itu di pagi hari. Pada jam 07.15, mereka lepas landas dan pergi untuk menghancurkan menara radio Chichijima. Sayangnya, pihak Jepang tidak perlu waktu lama untuk melawan. Pihak Jepang langsung menembakkan sistem pertahanan anti pesawat ke langit. Setelah 1 jam menjalani misi tersebut, Bass menyadari bahwa pesawatnya telah tertembak dan pesawat itu terbakar. Namun Bass terus terbang dengan pesawat yang telah tertembak dan dia menjatuhkan 2 bom di menara radio dan kemudian mendorong pesawat ke laut lepas. Bass ingin pergi sejauh mungkin dari Chichijima. Sebelum melompat, Bass berpikir bahwa itu salah satu cara untuk dia bisa menghindari penangkapan. Ketika Bass merasa tidak ada waktu lagi, ia menyeru awak pesawat untuk segera lompat. Dan nyatanya hanya Bass yang berhasil lolos. Salah satu awak pesawat tersebut tidak berhasil mengembangkan parasutnya, dan awak yang lainnya tidak bisa melompat dari pesawat. Nasib pilot dan awak pesawat yang lain terpaksa terjun di dekat daratan Chichijima setelah pesawat mereka tertembak mengenaskan. Mereka yang terjun tertangkap oleh pasukan Jepang. Para pilot tersebut dibawa ke pulau Chichijima, lalu disiksa, dipukuli, dan dieksekusi. Pada satu momen, salah satu pasukan AS digiring ke kuburan yang baru digali. Matanya ditutup, kemudian kepalanya dipenggal menggunakan pedang. Sedangkan pasukan AS lain dibunuh dengan tombak bambu runcing. Dan ada beberapa pasukan AS yang dipukuli hingga meninggal. Tetapi kengerian sebenarnya terjadi sebelum semua pasukan AS itu mati. Salah satu jenderal Jepang memberi ide gila, yaitu menggunakan pasukan AS untuk dijadikan sebagai makanan dalam jamuan. Ahli bedah Jepang mengambil otot hati dan paha dari prajurit AS dan memberikannya kepada perwira Jepang sebagai hidangan utama, di samping sake panas. Kejadian yang mengerikan tersebut ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Flight Boys: A True Story of Courage pada tahun 2003. Dalam buku tersebut berisi tentang beberapa penerbangan yang dipotong-potong dan disajikan sebagai hidangan utama dalam perjamuan mewah yang diadakan oleh perwira senior Jepang di Chichijima. Kejadian kanibalisme tersebut terjadi karena untuk mencemooh musuh. Kedua, misteri balon udara L8. Kasus yang terjadi kembali selama Perang Dunia Kedua, sebuah balon udara raksasa milik Angkatan Laut Amerika Serikat L8 yang sedang memantau di daerah California tiba-tiba mendarat di daerah pemukiman penduduk. Sementara awak balon udara tersebut menghilang secara misterius tanpa jejak dan tidak pernah ditemukan kembali. Ini kasus yang dikenal dengan kasus LX Ghost Blimp. Balon udara tersebut ternyata dimiliki oleh Goodyear Aircraft Company yang awalnya digunakan untuk mengiklankan nama Goodyear. Perusahaan-perusahaan ini membuat kapal atau balon udara pada pertengahan tahun 1930-an. Saat terjadi Perang Dunia Kedua, Angkatan Laut Amerika Serikat mengambil alih 5 balon udara komersial milik Goodyear. Balon udara ini dinamakan kapal udara L4 sampai L8. Pada tanggal 16 Agustus 1942 merupakan hari yang berkabut di San Francisco. Dan pada saat itu, Amerika sedang berperang dengan Jepang dalam Perang Pasifik. Kapal-kapal selam Jepang diduga sedang berjaga-jaga di bawah laut untuk menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Pada suatu pagi, balon udara Angkatan Laut Amerika Serikat bersiap untuk lepas landas di Treasure Island di San Francisco untuk mencari kapal-kapal selam Jepang. Balon udara ini memang digunakan untuk berpatroli di sepanjang Teluk San Francisco.
Dalam balon udara tersebut berisikan 2 awak kapal. Mereka membawa 2 bom Mark 17 seberat 325 pound yang dipasang di rak eksternal, senapan kaliber 30 dan 300 amunisi. Balon udara ini juga memiliki bentuk seperti tas yang besar yang menggembung tanpa struktur untuk mempertahankan bentuknya. Pada hari itu, cuaca sedikit mendung tetapi jarak pandang untuk melihat masih memungkinkan. Pada pukul 07.42, salah satu awak kapal membuat transmisi di radio. Mereka bilang ingin menyelidiki tumpahan oli di laut. Itu merupakan pesan terakhir dari balon udara tersebut. Selama beberapa jam, tidak ada kabar dari balon udara tersebut. 2 pesawat dikirim untuk mencari keberadaan balon udara tersebut. Balon udara tersebut sempat terlihat oleh kapal penangkapan ikan Daisy Gray dan kapal Amerika Albert Gallatin. Mereka melihat balon udara turun ke ketinggian rendah dan mengelilingi area yang hampir sama 1 jam. Semua saksi mata yang melihat melaporkan bahwa semuanya tampak baik-baik saja dan tidak ada indikasi balon tersebut tanpa awak kapal. Saat orang-orang mendekati balon udara tersebut, mereka terkejut karena tidak menemukan sama sekali orang di balon tersebut. Saat diperiksa, beberapa peralatan masih ada di tempat semula dan masih rapi. Tidak ada kerusakan sama sekali dan radio masih berfungsi dengan baik. Terdapat teori yang menyatakan bahwa saat mereka menyelidiki minyak yang di laut, ombak telah masuk ke gondola dan telah menghanyutkan 2 orang tersebut. Tetapi saat diselidiki, balon udara tersebut kering dan sama sekali tidak terkena air. Teori yang paling masuk akal adalah awak balon udara tersebut sedang mabuk dan tidak sengaja membuka pintu kemudian jatuh ke air. Mereka mungkin mabuk atau mencoba untuk melihat lebih dekat ke minyak yang ada di perairan. 3. Pesawat hantu. Pada tanggal 8 Desember 1942, hampir setahun setelah serangan Jepang di Pearl Harbor, radar di Amerika Serikat mendeteksi sebuah pesawat misterius yang datang dari arah Jepang. Pesawat tersebut ternyata adalah P-40, jenis yang tidak digunakan sejak serangan di Pearl Harbor. Lebih mengejutkan lagi, pesawat itu penuh dengan lubang peluru dan roda pendaratan yang hancur. 2 pilot Amerika segera dikerahkan untuk mencegat pesawat tersebut. Saat mereka mendekat, mereka melihat pilotnya terkulai di kokpit dengan baju penerbangan yang berlumuran darah segar. Namun pilot tersebut sempat melambaikan tangan kepada mereka sebelum pesawat jatuh dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Tim penyelamat segera tiba di lokasi kecelakaan. Namun mereka tidak menemukan jejak pilot atau bukti identitasnya. Pesawat itu pun hilang begitu saja, menyisakan hanya beberapa dokumen yang diduga sebagai buku harian pilot. Dari buku harian ini, diketahui bahwa pesawat tersebut mungkin berasal dari Pulau Mindanao, sekitar 1.300 mil jauhnya. Cerita ini menjadi misteri besar. Beberapa berspekulasi bahwa pesawat tersebut mungkin telah jatuh setahun sebelumnya dan pilot berhasil bertahan hidup di alam liar, memperbaiki pesawatnya dengan bagian-bagian pesawat lain yang jatuh. Namun, bagaimana pesawat yang dalam kondisi rusak parah bisa terbang kembali dan menempuh jarak lebih dari 1.000 mil tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Itu dia beberapa kejadian-kejadian kelam yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nantikan konten FOMO selanjutnya.